Ya. Iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Zikru bergabung sama saya lagi. Karena sepertinya ada masalah kalau share internet connection. Ya, jadi belajarnya bareng di sini aja. Oke, yang pertama tadi masalah huma dan kuma ya. Huma. Oke. Nah, ini kita ingat saja bisa dipakai maskulin dan feminin. Oke. Kalau untuk memikirkan bagaimana membedakannya dia maskulin atau feminin, itu nanti insya Allah kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang kedua, tentang domair yang perlu kita ingat. Domair adalah isim yang bandel. Oke. Gimana teman-teman kira-kira ingat nggak apa artinya ini? Domair adalah isim yang bandel. Maksudnya apa ini, Zikru? Tidak mau Domir. Tidak mau mengikuti peraturan isim. Oke, ada yang nyalain videonya ya? Mana tahu? Oh, Bunda Aminah. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat ya Ana. Alhamdulillah Ana nggak ada lagi ya. Alhamdulillah udah sembuh kan Ana keluarganya. Alhamdulillah udah pada pulang dari rumah sakit. Bunda, videonya nyala ya? Allahu Akbar. Ya, nggak apa-apa. Oke, jilbab. Apa tadi? Coba Hana mau dengar Zikru dulu. Domir yang isim yang bandel itu gimana? Isim yang tidak domair adalah isim yang tidak mau mengikuti peraturan isim. Ya, peraturannya seperti apa? Misalnya dia kuma kan harusnya nasab tapi dia maunya rofa gitu. Terus kayak yang lain, misalnya huna kan harusnya nasab tapi dia tidak maunya rofa. Gitu. Jadi ini masalah status ya. Gitu ya. Kalau Bunda Eca gimana? Apa maksud isim yang bandel di sini? Aduh, gimana ya? Oke, yang lain Kak Laksmi barangkali? Nggak tahu, Kak. Oh, oke. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ini kalau konsepnya teman-teman belum mengerti bakalan susah memahaminya ya. Jadi kita pelan-pelan kita buka kembali halaman 6. Halaman berapa sih? Halaman 6 ya. Muslimun adalah rofa, ya kan? Karena diakhiri dengan un. Ya. Iya. Musliman nasab diakhiri dengan an. Muslimin jar diakhiri dengan in. Kan kita pertama sekali kita belajar kita menghafal status itu un an in. Un rofa an nasab in jar. Itu aturannya ya kan? Iya. Nah, masih teman-teman sampai di sini masih ingat atau ada yang mau ditanyakan? Masih ingat, Kak. Oke. Alhamdulillah. Sekarang domair, dia tidak mau mengikuti aturan ini. Nggak peduli dia un, an, in. Nggak mau dia peduli. Oke, kita buka buku tugasnya aja juga ya. Domir itu halaman
Fleksibel domir. Halaman 18. Iya, domir halaman 18. Semua yang di tabel yang warna putih, dia semuanya rofa. Meskipun tidak diakhiri dengan un atau u. Ini nggak ada kan yang diakhiri dengan u? Bukan huwu, tapi huwa. A. Bukan humu, tapi huma. Ini malah diakhiri dengan sukun. Tidak ada bunyi un, an, in sama sekali. Tapi ya, mereka tidak mau mengikuti aturan ini. Meskipun tidak ada un yang di tabel putih semuanya ini, ya teman-teman. Nah, sampai ke bawah itu kan ada tabel putihnya ya. Nah, yang semua di tabel putih ini rofa statusnya. Makanya kita menghafal kemarin huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Masih ingat? Ya. Nah, yang kita hafalkan itu semuanya statusnya rofa. Tidak bisa nasab, tidak bisa jar. Itu yang dimaksud dengan bandel. Dia maunya aturan sendiri untuk status. Domair punya aturan sendiri. Dia tidak mau ikuti aturan yang sudah diberlakukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak nanya, bedanya domir sama domair itu apa? Domir itu satu, domair itu banyak. Kalau dua termasuk domair bukan? Ya, dua kan lebih dari satu. Kalau kita bilang hiya, hiya adalah domir. Domirnya apa? Domirnya huwa. Kalau ini kan rame nih, rame. Nah, ini domair. Oke. Gitu. Oke, Kak. Oke. Yang lain, yang Hana jelaskan tadi, isem yang bandel, ada yang mau ditanyakan? Masih belum mengerti? Oke. Kalau yang Hana, ininya, Rofa itu sudah paham, Kak. Cuman yang itu tadi, lanjutannya itu kan pasangannya itu loh, saudaranya itu loh. oke. Yang lain bagaimana? Yang untuk rofa? Oke, Kak. Insya Allah. Oke. Kalau belum tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Kalau sudah, Hana lanjut. Lanjut? Lanjut. Iya. Oke. Kemudian, kan kita yang pertama kita menghafal itu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu semua rofa. Kita semua udah clear ya, itu semua rofa. Kemudian Hana minta teman-teman menghafalkan sepupunya. Huwa, hu, hi. Ya kan? Ya. Huma, hima. Hu, hum, him. Jadi yang di tabel abu-abu ini semuanya adalah sepupunya. Nah, teman-teman harus bisa memasangkan. Kalau kita dengar hu, dia sepupu siapa? Hu? Huwa. Ya, sepupu huwa. Kalau ha, sepupunya siapa? Iya. Kalau ka? Anta. Anta. Iya. Kamu kan? Iya, betul. Kamu anta. Nah, yang sepupunya ini semua yang kita juga sudah hafalkan, alhamdulillah, statusnya bisa nasab, bisa jar. Sama seperti yang tadi, dia tidak tergantung akhirannya. Oh, ini hu, karena akhirannya hu dia jadi rofa. No. Atau oh ini hi, karena dia diakhiri dengan i jadi jar. Tidak. Dia tidak bergantung dengan akhiran apa. Karena sekali lagi domair isim yang bandel. Semua sepupunya bisa nasab, bisa jar. Nah, bagaimana kita menentukan apakah dia nasab atau jar?
Teman-teman sekarang udah belajar huruf jar, huruf nasab, ya kan? Coba Hana mau minta satu contoh huruf jar. Min. 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 Ya. Kum. Sekarang kum ini sepupunya atau bukan? Sepupu atau bukan? Sepupu. Sepupu. Sepupu siapa? Sepupu kamu. Apa sih, Bang? Kum. Antum, Bukan. kalian. Banyak. Kak, sepupu Anta yang mereka kalian. Kalian, 13. Kalian itu apa bahasa Arabnya? Antum. Antum. Iya, betul. Antum ya. Terima kasih. Ini sepupu ya. Nah, sorry. Kakak sebelum itu, maaf tadi dibilang domair. Kan domir itu huwa, hiya, anta yang garis pertama dia. Yang bukan row. Kolom pertama itu domir. Kolom kedua dan ketiga ada domair dan domir. Oh, enggak. Maksudnya kalau kita sebutkan satu saja, ini domir. Ini juga domir. Semuanya satu persatu ini domir. Kalau lebih dari satu, domair. Contohnya, lebih dari satu. Contohnya buku dengan buku-buku. Domair. Domir dengan domair. Gelas-gelas. Domir, domair. Nah, kalau ini satu. Domirnya apa? Huwa. Domirnya apa? Hu. Atau ha. Kan satu. Kalau domair, huwa dan huma misalnya. Atau hi dan ha gitu. Jadi lebih dari satu. Gitu aja sih sebenarnya. Oh, oke. Iya. Oke, maaf. Oke, kita kembali lagi kemari. Tadi kum ini adalah sepupunya antum ya. Iya. Oke. Karena dia sepupu, statusnya bisa nasab atau jar. Sekarang kita punya min. Min adalah huruf jar. Nah, jar, huruf jar kayak COVID, dia menginfeksi isim setelahnya. Makanya ini jadi apa? Jar. Nah, di sini kum apa statusnya? Jar. Oke. Walaupun sekarang bukan kasroh ya. Gimana? Walaupun itunya apanya? Tandanya tuh bukan iya. Iya, bukan. Kalau domair nggak ikutin aturan itu karena dia bandel. Tapi kalau min huwa nggak bisa. Kenapa? Karena huwa itu namanya yang berdiri sendiri. Yang rofa ini namanya, pertanyaan yang bagus ya, Zikru. Oke, kita nanti Hana bahas itu. Kita satu-satu dulu. Hana ganti lagi ini. Min hu. Sepupu atau bukan? Sepupu. Kalau sepupu statusnya bisa rofa atau jar. Karena ada min menjadi jar. Jadi jar. Nah, sekarang hu berarti dia jar. Tapi tidak hi kan? Ya. Nah. Iya. Kalau Hana ganti nih. Innahu. Inna berarti itu nasab. 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 Itu huruf nasab. Oke. Nah. Oke. Sekarang sudah bisa tahu cara berarti karena yang menginfeksi ya, Kak? Kesimpulannya ya. Kesimpulannya yang menginfeksi. Dan ya. Hana kasih tulis di sini ya. Bagus juga untuk catatan ini. Isem menjadi jar karena satu
terinfeksi huruf jar. Ya, for contoh minhu tadi ya. Minhu. Hu statusnya jar karena terinfeksi huruf jar. Min ya. Oke, Hana kecilin dulu, besar banget. Oke, yang kedua, karena dia mudhaf ilaih. Contoh, ingat teman-teman, mudhaf dan mudhaf ilaih, kalau mudhaf dia tidak boleh ada Alif lam. dan harus Tipis. tipis. Kalau mudhaf ilaih, Harus jar. iya, makanya setiap mudhaf ilaih dia jadi jar. Contoh, apa kemarin? Abdullahi. Hamba Allah ya, hambanya Allah. Rasulullah bisa. Rasulullah. Jadi lafzul jalalah ini kata Allah, kita bilangnya lafzul jalalah. Gini ya tulisannya. Lafzul jalalah. Statusnya jar karena dia mudhaf ilaih. Jadi ada dua alasan kenapa isem menjadi jar. Yang pertama terinfeksi huruf jar, yang kedua karena dia mudhaf ilaih. Atau ini apa, Kak? Kata Allah. Jadi kita ketika kita belajar bahasa Arab, kita nggak bisa bilang Allah statusnya jar. Salah itu kan. Allah itu Tuhan kita. Tapi kata Allah statusnya jar di sini. Nah, cara bilang kata Allah itu lafzul jalalah. Ya, gitu. Atau kita ganti sekarang. Rasuluhu. Nah, sekarang hu di sini statusnya apa? Statusnya sepupu. Ini hu sepupu betul, bisa nasab atau jar. Nah, jar, harusnya jar itu. Ya, kenapa jar? Karena mudhaf ilaih. Nah, sekarang teman-teman bisa menentukan ya, hu di sini jar. Tidak bingung lagi kan? Apakah jar, apakah nasab? Sekarang udah pasti, hu adalah jar. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Iya. Oke, sama-sama hu, sama-sama jar. Oke ya. Sekarang Hana ganti hu di sini. Hu statusnya jar karena dia mudhaf ilaih. Oke. Dan yang kedua, isam menjadi nasab karena satu terinfeksi huruf nasab. Contoh, innahu. Innahu. Hu statusnya adalah di sini Nasab. 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 Karena ada inna.
Nah, Ya. Karena terinfeksi huruf nasab ya. Inna. Dan yang kedua, menempel kepada fiil. Nah, nanti ini kita pelajari lebih lanjut. Nanti, insya Allah, kita belajar ini. Ana bikin merah dulu. Oke. Kembali lagi ke apa namanya ini, domair. Sekarang teman-teman sudah tahu, sudah mengerti yang bagian ini? insya Allah sudah, Kak. Oke, alhamdulillah ya. Ana mau kasih ini lagi. Yang kita hafalkan pertama kali, huwa, huma, hum, sampai ana, nahnu, itu namanya tunggu dulu. Ini zikru jelek banget, jangan nguap begitu, ditutup mulutnya. Oh, kata ganti independen. Independen itu maksudnya berdiri sendiri ya, dia tidak bergantung. Di halaman berapa itu, Kak? Di buku ini Nggak ada kan? halaman. Ini Oh, nggak ada halaman itu. ya, Sorry. silakan dicatat saja ya. Kata ganti independen. Ya, yang tabel yang di kolom yang putih namanya kata ganti atau domir independen. Ya, domir independen. Yang di abu-abu namanya domir terlampir. Nih Hana kasih di sini ya, terlampir. Oh iya, ini dia. Oke, jadi Hana jelaskan lagi. Maksudnya independen, kan ini terlampir dulu. Kita kembali lagi kemari. Yang hu, semua yang sepupu itu, dia mesti menempel kepada kata yang lain. Tidak bisa hu sendiri. Tidak bisa bilang hu saja. Tunggu. Atau kum saja. Ini salah. Harus numpang sama huruf yang lain, kata lain. Assalamu alaikum. Iya. Alaikum. Alai, ingat ini huruf berasal dari ala, huruf jar. Ya kan? Ya, ketika dia ditempeli domir, dia jadi alai. Ana pernah menjelaskan ini? Pernah. Iya. Nah, dia harus tempel ke kata yang lain. Alaikum. Atau kita buku. Buku kalian. Harus nempel ke kata lain. Kalau kum aja tidak bisa. Nah, itu maksudnya domir terlampir. Aduh, harus nempel ke huruf lain. Kalau tidak, jatuh dia. Tolong. Ini ada lemnya ini. Mesti ditempelin. Kalau yang independen, gampang, berdiri sendiri. Tidak harus menempel. Malah tidak bisa dia menempel seharusnya. Seperti huwa. Huwa. Yang dikrutannya tadi, bisa nggak min huwa? Kata zikru. Tidak bisa. Kenapa? Azan.
Minhu ya Kak. Nggak ada suaranya ya? Masih Iya. azan, Bunda. Oh, Masih Mute azan. kamu. Iya, Oke. di Kak Hana masih azan. Iya, tapi mute mic-nya. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, nah kembali lagi. Udah dicatat teman-teman? Udah. Jadi semua Udah. yang independen itu huma juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi, Oke. kalau teman-teman menemukan ini, huma, karena kan, tunggu, salah. Karena kan huma sepupunya sama. Ada yang huma juga ya kan? Iya. Nah, ini sepupunya ada yang huma juga sama. Sekarang kita tahu, karena dia nempel ke huruf lain, berarti ini huma yang versi sepupu, bukan yang independen. Iya. Begitu. Sekarang kita udah bisa membedakannya. Ya kan? Begitu cara kita mengidentifikasi. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kita coba lagi kembali ke sini. Nah ini.
Ini tidak ada, udah Hana cari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo, yang ada domirnya. Rabbuka. Rabbuka semua domirnya itu K. K-nya. Iya, betul sekali K. Domir pakai warna apa ya? Biru kemarin itu. Apa namanya? Inna, Anna. Merah yang ini. Enggak. Oh no, kita enggak punya. Kuning, Kak, kuning. Kuning terlalu ini ya. Iya. Enggak Biru. kelihatan. Biru Udah aja, deh. biru tuh. Biru kemarin huruf nasab ya. Ini Oh, ungu. udah ya. Oke. Sekarang K ini domir yang mana? Versi independen atau terlampir? Terlampir. Kalau terlampir statusnya bisa. Rofa, nasab atau jar. Kalau ini kira-kira nasab atau jar? Jar. Ya kan? Baru ya kan? Hana Robu. tanya sama K. Oh, K-nya ini kan bisa nasab atau jar, kata teman-teman ya kan? Iya. Nah, Iya. sekarang dia nasab atau jar? jar. Kenapa? Karena itu rob buka itu dipisah. Oke, dipisah terus. Kenapa kalau dipisah? Yang rob bukan itu. Oke. Karena Kalau mudhaf ilahi. Kenapa bisa tahu mudhaf ilaih? Rob butuh. Lafzul jalalah ya. Enggak, karena isem, teman-teman perlu catat ini juga dan harus ingat. Isem dia harusnya tebal. Isem seharusnya tebal. Oke. Isem harusnya tebal. Oke. Jadi kalau dia tipis, kalau bukan, jika ada isem yang tipis, jika menemukan, kita harus tanya, harus bertanya dengan diri kita sendiri ya. Kenapa isem ini tipis? Begitu. Nah, sekarang robu. Tipis, tidak ada al. Lam. Ya, tidak ada al. Berarti ini calon mudhof, ya kan? Iya. Karena K ini domir terlampir, dia bisa nasab atau jar, maka dia jar. Jadilah ini memenuhi syarat sebagai idofah atau mudhof dan mudhof ilaih. Begitu Keren caranya. banget. Iya, makanya Ana bilang setiap yang kita pelajari mesti dipahami betul-betul karena dia berhubungan satu sama lain. Oke, ini Karena belum paham Karena gimana? isem seharusnya tebal. Jika menemukan tadi. Isem Jika harusnya menemukan isem tipis. Kita harus tanya ya. Ana kasih tahu ini. Kenapa isem bisa tipis? Ada 4 alasannya, tapi karena sekarang kurang dari 1 menit, besok kita lanjutkan insya Allah.